Wajar bila saat ini ku iri pada kalian yang hidup bahagia berkat suasana indah dalam rumah. Hal yang selalu aku bandingkan dengan hidupku yang kelam. Tiada harga diri agar hidupku terus bertahan. Tiada harga diri agar hidupku terus bertahan. Hidup bagaikan pesawat kertas. Pendidikan hak semua orang. Apakah benar? Oke, kali ini kita bukan membuat sebuah mosi untuk didebatkan, tapi kita akan membahas bagaimana pendidikan menjadi hak setiap warga negara Indonesia. Oh iya, ada satu kalimat yang luar biasa dari Imam Syafi'i yang mengatakan bahwa jika kamu tidak sanggup menahan lelahnya belajar, maka kamu harus sanggup menahan pahitnya kebodohan. Sebelum itu, kita pahami dulu yuk salah satu pasal dalam Undang-Undang Dasar yang menyatakan warga berhak mendapatkan pendidikan. Ini adalah sepenggal bunyi dari pasal 31 ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945. Setiap warga negara berhak mendapatkan pendidikan. Ada beberapa kenyataan yang kita temukan pada tahun ajaran 2020 atau 2021. Sebanyak 75.000 siswa putus sekolah. Kemudian, ada 1,8 juta lulusan SMA tidak melanjutkan ke jenjang perguruan tinggi. Tentu saja ini merupakan kenyataan yang sangat pahit untuk kita terima. Seharusnya pemerintah menjadi lebih gesit, sigap, dan tanggap dalam menghadapi pendidikan. Sejauh ini, tentu saja pemerintah terus berjuang dalam mengisi pendidikan. Namun, di sisi lain, kita tidak bisa mengharapkan pemerintah sepenuhnya untuk memperbaiki pendidikan. Sebenarnya, ada banyak cara yang dapat kita lakukan untuk membantu memajukan pendidikan. Namun, cara yang akan kita tempuh, uang bukan menjadi satu-satunya cara yang dapat kita lakukan. Ada beberapa cara yang bisa kita tempuh untuk mengurangi angka putus sekolah. Pertama, jika kita sebagai orang tua anak sungguh sangat perlu untuk merawat keluarga, kita bisa bangun komunikasi yang baik bersama anak, memotivasi dan memberikan dukungan atas apa yang diinginkan oleh anak. Sedikit saja perhatian atau peduli dari kita terhadap keadaan anak saat ini, maka akan berdampak besar bagi kehidupan mereka. Kedua, jika kita sebagai tetangga yang mengetahui bahwa akan ada anak yang putus sekolah atau sudah tidak masuk sekolah dalam kurun waktu kurang lebih 2 minggu dan kabarnya bukan sakit, maka kita perlu menjadi tetangga yang peduli. Kalau kita tidak mampu membantu dengan keuangan, maka kita bisa melakukan penanaman nilai atau pandangan hidup yang positif tentang pentingnya belajar. Kita juga bisa menceritakan beberapa tokoh dunia yang memulai semuanya karena mimpi dan tekad. Ajak mereka untuk memiliki tekad dan mengejar cita-citanya. Ketiga, jika kita sebagai siswa atau mahasiswa atau guru ataupun pekerja yang bertemu dengan anak putus sekolah, kita bisa menjadikan diri kita sebagai seorang relawan yang sangat peduli pendidikan. Atau jika kita tidak mampu menjadi relawan, maka jadilah seorang yang mampu berbagi hal positif dan menanamkan nilai pendidikan. Kita pasti bisa mengurangi angka anak putus sekolah. Tentu saja kita harus bahu-membahu dalam mewujudkan hak warga negara sebagaimana yang tertuang dalam pasal 31 ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945. Semoga setelah ini kita dapat memperhatikan anak-anak di sekitar kita, karena pendidikan bukan hanya untuk aku dan kamu saja, tetapi pendidikan untuk kita bersama. Sekian dari saya. Jika suka dengan video saya, mohon bantu like dan subscribe. Semoga bermanfaat.